Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Toko Kita dan kita masih berbincang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Baik Pak Ganjar, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Pak, kalau mengenai masalah rumah sakit yang saat ini sudah disediakan oleh Pak Ganjar, ini kan semuanya sudah berfungsi nih Pak ya. Saya mau nanya dengan tenaga medis Pak, bagaimana kondisi saat ini Pak? Apakah memang masih kurang ataukah memang masih membutuhkan banyak relawan untuk di Jawa Tengah sendiri Pak? Alhamdulillah masih cukup, tapi kita menyiapkan plan B-nya untuk menyiapkan relawan seperti Anda sampaikan tadi. Maka kita menghubungi perguruan tinggi yang ada fakultas kedokterannya, seperti Undip, UNS, Unsud, begitu. Kebetulan di Jawa Tengah kan besar ya. Di wilayah utara, timur ada Undip, di wilayah tengah, Jawa Tengah ada UNS, di wilayah barat ada Unsud, termasuk beberapa yang swasta ya. Ini coba kita siapkan untuk bisa membantu. Alhamdulillah sampai hari ini masih cukup. Baik, Pak, saya ini kan fans berat Pak Ganjar nih Pak. Saya sempat membaca Twitter dengan Twitter Pak Ganjar kemarin. Ini sempat saya lihat balas-balas komentar dengan salah satu dokter begitu Pak ya, yang dalam salah satu artikel ini menyatakan Pak Ganjar menyiapkan makam pahlawan untuk para tenaga medis begitu, kemudian dikomentari lah oleh salah satu dokter begitu Pak. Itu saya sempat mengikuti begitu Pak. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya nggak apa-apa. Mau berbuat baik kan belum tentu ditangkap baik oleh orang lain. Jadi ketika kemudian ada perawat meninggal, sudah meninggal ini ditolak, ramailah itu, kita coba selesaikan. Karena ada komunikasi yang agak sedikit keliru di awal, maka kemudian persoalan itu muncul. Apa yang terjadi kemudian, akhirnya kita coba tengahin, terjadinya di Kabupaten Semarang, Pak Wakil Bupati Semarangnya turun, bagus banget, akhirnya selesai. Sudah selesai nih. Lalu kita memberikan penghargaan apa kepada seseorang itu? Dan bagaimana rumitnya orang yang sudah merawat orang perawat yang merawat penderita COVID dan kemudian dia kena dan meninggal. Menurut saya ini pahlawan. Kecuali ada gini, ini tenaga medis, dia tidak merawat orang COVID, dia habis piknik, terus kemudian dia sakit, mohon maaf, dia meninggal. Ya dia tidak masuk kategori pahlawan, dia tidak merawat kok. Dia habis piknik jauh karena dia dokter atau perawat kemana, terus kemudian dia pulang, terkena, terus kemudian dia sendiri sakit, terus meninggal. Kan beda ya. Karena satu merawat dan kemudian tertular, yang satu karena piknik umpama. Nah, saya ingin buat penghormatan seperti ini. Maka kemudian kita dorong, bisa nggak yang seperti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Oh ternyata sulit. Itu harus ada penghargaan dulu. Maka kemudian kita usulkan agar ada penghargaan. Apakah seluruh dokter dan tenaga medis yang sedang merawat COVID, kita usulkan mereka punya bintang jasa. Seperti perang kan, dan ini memang perang menurut saya. Nah, menurut saya orang ini layak gitu. Saya agak kaget ketika kemudian ada seorang dokter yang saya belum kenal, mengomentari, kenapa Anda tidak menyiapkan APD? Loh, itu problem berbeda, kami menyediakan gitu. Tapi sudah kejadian kita siapkan. Rupanya baper juga gitu kan. Wah rupanya ini ada pengikutnya banyak, terus saya digebukin, bla bla bla. Terus saya minta, boleh minta nomor teleponnya, mau saya telepon. Iya betul Pak, saya baca itu Pak. Karena dengan telepon mas sebenarnya kita bisa clearance dan saya bisa tahu dia. Gitu. Siapa dia sebenarnya? Siapa saya? Dan kenapa kita tidak silaturahmi untuk menyampaikan penjelasan dengan baik begitu kan? Nah ini kita sampaikan. Ya kalau tidak berkenan saya nggak apa-apa. Kalau tidak berkenan nggak apa-apa. Tapi di samping itu juga lebih banyak yang mendukung saya kok. Bagus Pak Ganjar dan kita sediakan. Ini mau penerimaan sekolah-sekolah apa namanya SMA gitu ya. Sekarang ini saya kasih penghargaan. Mereka yang berkerumun untuk merawat mereka yang terkena COVID akan saya kasih kemudahan-kemudahan untuk bisa sekolah begitu ya. Mendapatkan sekolahan maksud saya. Ini cara-cara yang bisa kita bantu kepada mereka. Tapi selalu saja, netizen itu kan mahal benar ya. Buat saya itu asik-asik aja lah. Baik Pak, ini menandakan Pak, kalau wabah COVID-19 ini membuktikan, membuat sensitif kita satu sama lain begitu ya Pak ya. Jadi kalimat pernyataan yang tadinya biasa saja, akhirnya menjadi mengandung hal yang berbeda-beda penafsirannya seperti itu ya Pak ya. Pak Ganjar, tadi berbicara juga mengenai masalah penolakan jenazah Pak. Masih ada Pak di Jateng yang melakukan penolakan jenazah Pak? Ya pelan-pelan mulai berkurang karena waktu pertama terjadi ya, terus kemudian ada di Kudus terjadi tapi bisa diurus, bisa dimakamkan dengan baik di Banyumas, aduh bupatinya sampai seperti kejar-kejaran,
Nah, terus di Kabupaten Semarang, maka sampai Kabupaten Semarang kita lakukan tindakan hukum, Mas. Langsung dijadikan tersangka sama polisi. Maka dengan cara itu yang lain menjadi taat begitu. Jangan begitu dong. Begitu. Anda melawan petugas ini. Itu stigmatisasi tadi yang secara negatif kemudian itu berbahaya. Ya sekarang sih setelah ada tersangka ya orang marah-marah, Mas. Pak Ganjar tolong itu keluarga saya, dia orangnya baik, dia tidak ada maksud itu. Yang Mbok kemarin ngomong kayak gitu. Anda kan membuat persoalan di tingkat sosial sekarang. Kasihan kan kalau begini. Coba kalau sekarang dokternya, perawatnya semua ngambek, Anda sakit. Anda mau untuk tidak dirawat, mari pakai perasaan. Saya bilang begitu. Terus akhirnya ada yang minta tolong ke saya. Pak tolong dong, itu keluarga saya kok Pak dibebasin begitu. Oh itu urusannya sama polisi. Tapi kalau saya jadi Anda, akan saya datangi keluarganya, saya cium tangannya dan saya minta maaf. Kalau perlu cium kakinya. Minta maaf. Karena kalau itu keluarga Anda, betapa sakitnya. Saya sampaikan begitu. Jadi maaf, bukan saya tidak mau menolong, tapi saya carikan jalan seperti itu. Itulah cara rekonsiliasi yang baik. Jangan Anda merasa kami tidak bersalah, tapi faktanya, ada videonya kok, gitu kan. Nah, yang begini-begini ini Mas, mengedukasi masyarakat agar kita berberi kemanusiaan. Menyiapkan area tidak sih Pak di Jawa Tengah khusus untuk yang pasien meninggal karena COVID? Untuk lahan yang khusus bagi yang meninggal karena COVID, Jawa Tengah menyediakan? Beberapa kabupaten bahkan tingkat desa menyediakan. Setelah kejadian Banyumas itu ditolak di sana, kades-kades langsung angkat tangan. Udah di tempat saya aja nggak apa-apa, di tempat saya nggak apa-apa, di tempat saya nggak apa-apa. Karena apa? Sebenarnya nilai kita kan bukan itu. Karena mereka tidak tahu, terus kemudian seolah-olah merawat jenazahnya itu ya begitu aja. Tidak, itu dilapisi sampai rapat banget gitu. Takutnya nanti bocor, takutnya virusnya jalan-jalan. Maka virolog saya undang, saya podcast dengan dia, saya jelaskan. Ternyata virus ini nggak bisa terbang karena nggak punya sayap. Nggak bisa dia. Ya. Terus kemudian, ya pembawanya adalah manusia sama droplet itu aja. Saya yakin efek media sosial saat ini sangat berpengaruh. Buktinya sekarang masyarakat Jawa Tengah akhirnya sudah tersadar, Pak, dari himbauan dan juga sosialisasi dari Pak Ganjar sendiri terkait dengan COVID-19 ini. Tapi ternyata media sosial ini juga membawa pengaruh juga bagi seperti viralnya video Bapak kemarin, Pak, terkait dengan Sekda Blora, Pak. Boleh dijelaskan, Pak? Oh, enggak. Jadi saya nggak enak juga sama Pak Sekda Blora. Jadi ceritanya, Mas, kami ada diskusi dengan desa. Bagaimana peran desa? Dalam diskusi begini, webinar begitu. Nah, pada saat itu ada salah satu penanya, mungkin dia kades. Pak, apakah warga Blora di perantauan dapat bantuan? Oh, dapat dong. Nanti saya siapin, terus saya balik. Coba aku tanya, nah Kabupaten Blora mau bantu apa enggak? Gitu. Ini TikToknya begitu. Terus kemudian dia bertanya begini. Baik. Saya udah tanya Pak sama sekdanya, jawabnya sekdanya nggak tahu. Wah, itu pendataannya sulit. Nggak ada dasar hukumnya. Terus saya kaget, terus saya jawab, bilang sama sekda sama bupati wali kotanya itu, kalau kamu nggak sanggup ngurus yang begini, nggak ngerti dasar, ini semua nggak ada dasar hukumnya, tinggal satu komitmen aja, kalau nggak ada komitmen kamu mundur aja, gitu. Terus kemudian ternyata di sana lagi ada pertempuran politik, Mas, ternyata. Sehingga kemudian mau pilkada biasa, gitu kan. Setelah itu gambarnya foto saya, tulisan sekda suruh mundur itu ditempelin kemana-mana. Saya bilang itu diturunkan, nggak benar. Tapi ada efek bagus sekarang. Akhirnya sekdanya tidak melawan, dia mengatakan belum komunikasi dengan saya, dan memang belum komunikasi. Terus seolah-olah saya itu memerintahkan, sekda kamu mundur. Tidak, saya itu menjawab diskusi. Baik. Tapi efek baiknya Mas, Blora sekarang mengirim bantuan ke Jabodetabek. Kan bagus. Terima kasih Pak Ganjar atas waktunya sudah bergabung bersama kami di JAK TV ya Pak ya. Dalam program Tokoh Kita, saya harapkan kondisi saat ini semuanya semakin membaik begitu Pak Ganjar ya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dan demikian pula berakhir sudah program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di program Tokoh Kita di edisi berikutnya yang pastinya dengan tokoh-tokoh yang selanjutnya. Sampai jumpa.